dan kesuraman yang menggeliat, seperti belatung Tarsus, tumbuh dalam jiwa umat manusia. Mereka ingin dengan paksa menyingkirkan jiwa umat manusia dengan kekuatan ilahi, seperti mencabik-cabik jiwa umat manusia. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Ras manusia yang tertekan seperti binatang gila, dan jarum ilahi di sekujur tubuhnya telah meledak dan terbang keluar. Qin Yichen melambaikan lengan bajunya dengan cepat untuk membatasi jarum ilahi. Tetapi ketika dia menyingkirkan jarum dan melihatnya lagi, dia terkejut seperti tersambar petir. Tidak hanya jiwa, bahkan pengkhianatan dalam hati Tuhan mencekik satu sama lain dengan garis-garis hitam yang layu. Belum lagi apakah hati dewa umat manusia ini dapat menanggungnya, tetapi pola tahu dalam pengkhianatan terlihat di awal. Itu bisa dicocokkan, tetapi pada akhirnya, itu secara bertahap. Menelan. Pada saat itu, dua tetua manusia dan Qin Yichen merasa sangat putus asa, seperti baskom berisi air dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki, membekukan mereka hingga ke tulang mereka. Tidak hanya itu, saya pribadi menggunakan Feng Nianwu dari Chuan Xinlu, dan saya merasakan yang paling dalam. Tampaknya dunia di atas dan di bawah kakinya ditelan, menyeretnya ke dalam keputusasaan yang jahat. Feng Nianwu putus asa. Pada saat itu, dia sepertinya menyadarinya secara samar-samar. Chuan Xinlu adalah prinsip Tong Tiadao, tetapi kesuraman ini, tampaknya bahkan dunia dapat ditelan, secara alami membuat usahanya pucat dan lemah. Pencerahan semacam ini adalah panen yang dia bawa ketika dia menghadapi Kaisar Surga, tetapi itu membuat kedua tetua klan putus asa hingga ekstrim. Tidak baik. Di kedalaman jiwa, kesuraman itu menggeliat menuju leluhur kedua Kaisar Ke mengikuti telapak tangan kedua dewa, menyebabkan wajahnya berubah tiba-tiba. Bum-bum. Jantung Tuhan berdetak semakin kencang, dan pada akhirnya, jantung itu meledak, dan melihat lubang darah meledak di jantung manusia, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencibir. Apa yang bahkan lebih tidak terduga bagi semua orang adalah bahwa mata umat manusia, yang sudah tertutup hitam, menatap Qin Yichen, dengan cibiran yang meresap ke semua orang. Jie, Anda adalah dewa bawaan. Mengapa Anda ingin menyerah pada klan Kaisar Ke? Setelah mengatakan ini, gemetar umat manusia berangsur-angsur berubah dari kasar menjadi lemah dan tenang, tetapi wajahnya sudah terdistorsi. Itu adalah rasa sakit yang luar biasa. Qin Yichen tidak tahan lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya wajah seperti pedang yang diukir dengan pedang yang begitu dingin dan parah sehingga dia tiba-tiba melompat dan menebas kepala manusia. Yang bisa dia lakukan hanyalah memberi klannya kehidupan yang bahagia. Ledakan. Kepala terbang melintasi. Dua tetua ras manusia mundur bersama, hampir lemas dan jatuh ke tanah. Dan leluhur kedua Kaisar Ke juga memiliki wajah jelek. Putri Wenxing hanya memperhatikan bahwa kedua leluhur klannya sendiri telah dibasahi keringat dingin di belakang punggungnya. Basah. Lebih tua. Leluhur. Selama beberapa waktu, Bai Guanxing pergi membantu dua tetua umat manusia, dan Putri Wenxing dan yang lainnya buru-buru menstabilkan leluhur kedua Kaisar Ke. Qin Yichen berada dalam kekacauan di kuil surga. Hanya Qin Yichen yang terpana dan bibirnya bergetar tak terkendali. Meskipun dia hanya pengamat, keputusasaan di hatinya tidak kurang dari dua tetua umat manusia. Dengan kata lain, apakah Anda sedang menonton atau mencoba untuk bertarung secara langsung? Keputusasaan yang Anda hadapi tidak ada habisnya, dan tidak ada celah sama sekali. Kalah. Dua tetua dari ras lain dan leluhur kedua Kaisar Ke bergabung. Tetapi mereka masih gagal melawan sarana Kaisar Surga, apalagi menyelamatkan umat manusia. Mungkin dua tetua umat manusia dan leluhur kedua Kaisar Ke bukanlah eksistensi terkuat dari umat manusia dan Kaisar Ke, tetapi mereka jelas merupakan kekuatan tertinggi. Tapi ini masih belum bisa mengalahkan sarana yang ditinggalkan pada boneka oleh pewaris Kaisar. Setelah Bai Guanxing masih gagal menstabilkan Feng Nianwu, sesepuh umat manusia itu duduk di tanah dengan panik, tanpa citra sama sekali. Mata Feng Nianwu melongo, dan dia bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dengan bodohnya. Aku kalah, aku kalah. Menelan langit, orang itu sudah bisa menelan langit. Pada saat ini, bahkan Dao Heart Qin Yichen sangat terkejut dan terguncang. Anda tahu, Chuan Xinlu adalah pembelajaran pikiran yang dibanggakannya, dan bahkan dalam kognisi, itu adalah metode pikiran terkuat. Ini bukan karena dia memuji rasnya, kekuatan catatan teleportasi dikagumi oleh semua dewa dan iblis. Dapat dikatakan bahwa hati direkam melalui Dao Surga, tetapi kekuatan itu secara langsung menelan dunia. Nenek moyang kedua Kaisar Ke juga putus asa. Mereka bukan ras manusia, jadi wajar saja mereka tidak bisa berempati dengan mereka. Tapi yang membuat jantung mereka berdebar-debar adalah bahwa kekuatan warisan Kaisar sebenarnya begitu tirani. Jauh di luar dugaan mereka saat itu. Nenek moyang kedua Kaisar Ke ketakutan, dan Ke Yuheng tampaknya ketakutan juga, dan buru-buru bergumam, untungnya, klan saya juga memiliki dukungan. Kata-kata yang terungkap dalam kepanikan dan kepanikan mengejutkan mata Qin Yichen, tetapi saat ini dia tidak peduli. Meskipun masih ada beberapa ras manusia yang hidup, jika Anda kalah sekali,
Anda akan kehilangan berkali-kali. Mengambil keuntungan dari kepanikan tertegun Ke Tiangxuan, saya melihat bahwa jarum ilahi di ras manusia yang tersisa secara bertahap dipaksa keluar, dan mata merah asli secara bertahap ditempati oleh kegelapan yang sangat gelap. Feng Nianwu menatap matanya, mengertakkan gigi. Tetapi rasa takut yang tak terbatas tampaknya membuatnya bahkan sulit untuk bangun. Tianxing, beri mereka waktu yang baik. Qin Yichen tiba-tiba menembakkan pisaunya, dan cahaya pisau menembus ke dalam hati dan alis ras manusia. Puf-puf. Beberapa mayat lemah jatuh, tetapi leluhur kedua Kaisar Ke dan dua tetua ras manusia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Telan langit, bahkan langit pun bisa menelan. Feng Nianwu masih bergumam seolah-olah telah kehilangan jiwanya. Setelah sekian lama, tampaknya bukan bangsanya sendiri yang meninggal, dan bukan dirinya yang menjadi boneka. Bagaimanapun, Tiangxuan Ke harus merasa sedikit lebih baik, dan dia perlahan bangkit dengan dukungan keturunannya. Keberadaan itu seharusnya tidak cukup menakutkan untuk menelan langit. Suara Ke Tiangxuan pulih sedikit kepercayaannya. Saya tidak tahu apakah itu berpura-pura atau tidak, tetapi masih ada beberapa spekulasi, Saudara Nianwu. Biografimu pasti jauh di belakang pencapaian Kaisar Mingyang. Selain itu, jika cukup untuk menelan langit, orang itu tidak membutuhkan murid Kaisar Surga. Feng Nianwu tercengang, dan apa yang dikatakan Ke Tiangxuan ada benarnya. Masalahnya adalah alam Chuan Xinlu mereka tidak sebaik nenek moyang Mingyang. Tetapi kekuatan Chuan Xinlu sendiri tidak diragukan lagi adalah pikiran surgawi. Ini hampir terlalu cepat. Situasinya jauh lebih parah dari yang mereka kira. Ke Yuheng menghela nafas dan mencoba untuk tidak memikirkan tentang keberadaan yang mengerikan itu. Jika tidak suasana hatinya akan sulit untuk ditenangkan. Untungnya, yang mereka bunuh adalah Tianxing. Qin Yichen, yang sudah dalam kesedihan dan kemarahan, terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Apa maksudmu? Kamu hanya bahagia ketika aku membunuh? Namun, Ke Yuheng memandang Putri Wenxing dengan serius. Keturunan klan Kaisar Ke juga diam. Dan mereka segera mengerti arti kata-kata ini. Pembunuhannya adalah kayu. Jadi pembunuhan tidak akan berhasil, jika digantikan oleh mereka. Anda tahu, itu adalah ras manusia dengan darah murni. Tidak ada perbedaan antara kekuatan tempur dan ras manusia kota Feng Shui, bahkan lebih kuat. Pembunuh terkemuka adalah alam Daoi yang kuat, dan jika Putri Wenxing dan yang lainnya dibunuh secara tak terduga, itu akan lebih beruntung.